berjumpa lagi dengan Bapak ya, Bapak Kisman dalam pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk pertemuan yang kedua di semester yang baru ini, jadi tahun pembelajaran yang baru. Ya Bapak, karena semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada ya. Selalu jaga kesehatan lebih ekstra karena sekarang ini kita sedang menghadapi masalah pandemi virus Corona ya atau COVID-19. Baik, untuk sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minasy sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Berdoa selesai. Ya, setelah berdoa jangan lupa ya, kalian ketika membuka e-learning langsung ke bagian absensi. Klik yang absensi ya atau attendance, karena absensi wajib kalian isi. Karena kalau tidak kalian isi itu sayang sekali, nanti kalian akan dianggap alfa. Masih ingat kan caranya ya untuk mengisi absensi? Setelah setahun kemarin itu, tahun pembelajaran kemarin kita full menggunakan e-learning, pasti kalian hafal bagaimana cara mengisi absensinya ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini itu masih sama ya, kita akan belajar tentang teks pidato persuasif. Kalau untuk pertemuan yang kemarin ya, hari Senin kita belajar tentang pengertian pidato persuasif. Ya, untuk kompetensi dasarnya itu sendiri atau KD-nya yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Untuk indikatornya sendiri itu kan ada dua ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian pidato persuasif. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Untuk pengertian pidato persuasif, semoga kalian masih ingat ya, atau ilmunya masuk ke dalam diri kalian ya. Dan yang kedua yang akan kita pelajari untuk hari ini yaitu indikator yang kedua, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, pesan dalam pidato persuasif dari sudut pandang tertentu. Tentunya kalau kita akan belajar pasti ada tujuan pembelajarannya. Apa sih Pak tujuan pembelajarannya? Masih sama ya, karena kandinya pun masih sama. Tujuan pembelajarannya pun masih sama, ada 4 poin. Yang pertama itu kalian diharapkan mampu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Yang kedua, tujuan pembelajarannya menjelaskan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato dari sudut pandang yang berbeda atau sudut pandang tertentu. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kalian diharapkan mampu menganalisis ya, menganalisis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Yang keempat, tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Ya, kemarin kan kita sudah belajar tentang pengertian ya, di mana pidato itu memiliki jenis yang beragam sesuai dengan tujuannya. Satu di antara jenis pidato yang ada adalah pidato persuasif yang sedang kita pelajari sekarang. Di mana pidato persuasif itu sendiri yaitu tujuannya atau bersifat mengimbau, mengajak masyarakat untuk berbuat satu hal yang berguna bagi kehidupan. Jadi kita berbicara untuk umum itu menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk ke arah yang lebih baik. Di mana pidato persuasif merupakan satu di antara cara menggerakkan masyarakat untuk berbuat lebih baik dan lebih kreatif ya. Di mana pidato sendiri itu kita ungkit lagi ya, yang kemarin ya, agar kalian lebih paham lagi. Pengertian pidato itu sendiri kan merupakan kegiatan berbicara di depan umum ya, untuk memberikan pendapat atau gambaran mengenai suatu hal. Pidato juga dikatakan sebagai penyampaian pikiran secara lisan di depan penonton atau pendengar, atau biasa disebut dengan audiens. Ya, next, setelah kita tadi membahas singkat tentang pengertian sudah pidato, pengertian pidato ya yang sudah kita sampaikan kemarin, Bapak ulangi lagi. Di sini berarti pengertian pidato persuasif apa? Masih ingat nggak? Iya, pintar, benar sekali. Jadi pidato persuasif sifatnya sama dengan definisinya, yaitu mengajak, memengaruhi, dan menghimbau dan pendengarnya untuk melakukan hal yang dianggap bermanfaat bagi kepentingan bersama. Jadi pidato itu harus bermanfaat demi kepentingan bersama, di mana pidato persuasif itu harus
menyampaikan hal positif untuk perubahan yang lebih baik. Ya, di sini tujuan pidato persuasif itu sendiri yaitu bertujuan untuk memengaruhi pada pendengar atau yang biasa disebut audiens. Pada saat menyampaikan informasi, seorang orator itu perlu memengaruhi atau mengajak ya. Nah, secara halus mengajaknya. Jadi jangan memaksakan kehendak kalian atau terkesan kita itu memaksakan. Kita pengen masyarakat itu harus ini, kita kesannya memaksa, itu nggak boleh. Tapi kita kalau dalam memersuasi itu harus secara halus ya. Harus secara halus, tidak diperbolehkan secara memaksa. Sehingga dalam mengajak dan mengaruhi pendengar, sang orator itu harus dapat menyampaikan bukti dan alasan yang dapat diterima. Bukti tersebut dapat berupa fakta fisik atau fakta logika yang masuk akal. Ya, selanjutnya yaitu kita akan memasuki ciri-ciri pidato persuasif. Apa sih Pak ciri-ciri pidatonya? Nah, yang pertama sudah pasti bersifat mendorong atau mengajak ya. Karena persuasi itu sendiri kan pengertiannya itu mengajak atau menghimbau halayak atau masyarakat ya. Yang kedua, reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi. Jadi membangkitkan emosi pendengarnya atau audiens agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang baik kepada masyarakat itu terasa terajak ya, terajak. Jadi himbauannya misalkan kita untuk hidup bersih atau menjaga kesehatan untuk masa-masa sekarang yang sedang pandemi. Kita jelaskan lah bukti-buktinya kalau kita tidak memakai masker di lingkungan kan itu sangat berbahaya ya. Kalau kita keluar rumah tanpa memakai masker kan siapa tahu di lingkungan luar itu kan banyak berhamburan virus-virus corona ya yang kasat mata ya karena tidak terlihat karena bentuknya itu sangat kecil sekali, sangat mikroskopis. Jadi dengan memakai masker kan kita terhindar ya. Tentunya masyarakat tuh oh iya betul sekali, apalagi kan sekarang lagi sangat berbahaya ya. Dan yang ketiga itu menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun. Di sini ya kalimat yang membangun itu tentunya ada ciri dengan kata-kata persuasi ya, sudah kalian pelajari di kelas 8. Apa sih contohnya kata-kata yang mempersuasi atau kalimat-kalimat persuasi atau kata-kata persuasi? Masih ingat? Ya, contohnya betul sekali, misalkan kata ayo, ayolah, mari, marilah, misalkan ayo kita jaga lingkungan atau ayo, marilah kita tingkatkan prestasi kita untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, yang keempat itu menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan. Jadi kita ketika berpidato kita tidak asal berpidato ya atau asal berbicara saja, tapi kita sudah menyiapkan materi atau informasi yang akan kita sampaikan dari jauh-jauh hari ya. Jadi kita juga menyampaikan sesuatu pada masyarakatnya itu enak ya. Nah, dengan bisa disertai dengan bukti-bukti dan yang lainnya. Jadi persiapannya itu harus matang, tidak secara serta-merta ya. Oke, selanjutnya setelah ciri-ciri itu ada tujuan pidato persuasif. Apa sih tujuannya? Hampir sama dengan ciri-cirinya ya. Yang pertama itu pidato persuasif bertujuan untuk mengajak atau membujuk pendengar agar terpengaruh terhadap isi pidato yang disampaikan. Contohnya misalkan adalah pidato tentang budaya bersih dan pidato keagamaan. Misalkan budaya bersih kan kita misalkan temanya tentang jagalah kebersihan lingkungan atau jagalah alam kita ya. Berarti kita jangan sampai kita itu harus bisa membuat masyarakat itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan untuk hidup yang bersih atau menjaga kehidupan hidup yang bersih. Misalkan contohnya jangan membuang sampah sembarangan atau misalkan jagalah kebersihan lingkungan agar tidak terjadi bencana atau pidato tentang keagamaan itu kan ya berarti mengajak masyarakat agar lebih rajin beribadah. Nah, jika kita mengetahui tujuan pidato, kita dapat mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, pesan dalam pidato tersebut ya. Jadi intinya ketika kita mengetahui tujuan pidatonya itu untuk apa, insya Allah nanti para audiens itu dapat termenung dan memahami apa yang ingin kita sampaikan dan juga batin atau emosi mereka itu akan bangkit dan juga terajak untuk mengikuti apa yang kita sampaikan atau kita arahkan dalam pidatonya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk pidato persuasif itu intinya ya kita harus mempersiapkan materinya terlebih dahulu. Yang pertama itu tentunya sebelum kita mempersiapkan materi kita harus cari tahu temanya terlebih dahulu. Misalkan temanya tentang pendidikan, itu kita harus menggali lebih dalam tentang pendidikan itu apa dan juga mengajak masyarakat itu harus apa sih tentang pendidikan atau mengajak misalkan kalian teman-teman kalian ya misalkan banyak yang malas nih dalam pembelajaran
ketika sedang dalam masa pandemi pembelajaran online kan kadang banyak yang malas ya, ataupun mungkin hanya menyimak saja, lebih Pak mungkin tidak seenak dulu pas pembelajaran masih di kelas kan disampaikan secara langsung. Nah kalian juga harus tahu deh apa efeknya infonya, dan juga harus bisa, intinya harus bisa mengajak kepada teman-teman kalian itu agar lebih rajin lagi mengikuti pembelajaran online seperti itu ya. Ya untuk materi kali ini ya Bapak cukupkan sampai di sini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian ya, dan juga harus lebih rajin lagi karena kalian itu sekarang sudah kelas 9 ya. Kelas 9 sudah di kelas akhir, jadi sifat-sifat yang malas atau yang lainnya itu tinggalkan. Sekarang kita harus belajar yang lebih rajin lagi untuk kelulusan kita ya, untuk kelulusan ya, karena kalian tahun depan itu akan lulus dan juga beralih ke SMA atau SMK. Ya, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian selalu dengan cara menjaga jarak. Jangan bepergian keluar kalau misalkan itu selama itu tidak penting. Selalu menggunakan masker dan juga selalu mencuci tangan ya. Bapak akhir sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.